Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berbahagia, ikhwan fillah rahimakumullah. Wabil khusus teman-teman sevisi dan semisi dalam front anti komunis seluruh Indonesia. Berikut ini saya akan ungkapkan tentang hasil pemeriksaan saya mengenai Ahok di Belitung Timur tahun 2005 yang berakibat kepada hukuman saya dari Ketua BPK Asari Aziz dan pejabat di bawahnya yang diperintahkan oleh beliau, yaitu Inspektorat Utama Pengawasan, Biro SDM, dan Kasubag Konsultasi. Saya perlu beritahukan kepada Anda semua, terutama kepada yang bernama Hari Ashar Aziz. Ketahuilah, email sudah berapa kali saya buat, bahwa sesungguhnya yang saya lakukan adalah membela Anda dalam hal audit BPK pada perwakilan DKI, di mana Ahok mengatakan sebagai pengusaha abal-abal dan ngaco. Dan saya pernah mengatakan saya pernah memeriksa Ahok pada tahun 2005. Ini buktinya yang akan saya bacakan ya, Saudara Azhar Aziz. Kalau Anda tidak pernah bersalah sebagai Panama Papers, terlibat dalam Panama Papers, kenapa Anda mengorbankan anak buah Anda, saya sendiri, Imam Supriyadi? Saya lahir 59, 7 Januari 59, masuk BPK 1980. Lebih dulu saya ketimbang Anda di BPK RI. Anda perlu tahu itu ya. Jangan Anda mau jadi jongosnya Ahok. Kalau Anda tidak terlibat Panama Papers, kenapa mengorbankan anak buah Anda yang namanya Mas Supriyadi? Ini hasil pemeriksaan saya. Dalam tulisan saya, bacalah laporan saya ini. Kerusakan lahan hingga ribuan hektar akibat perizinan pertambangan yang sangat merugikan daerah. Jika kalian melintas di atas udara Belitung Timur, betapa dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pertambangan. Poin 15 hasil pemeriksaan saya dan tim. Jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi kurang diterima sebesar 43 miliar sekian dan dicairkan kurang dari jangka waktu seharusnya sebesar 500 juta rupiah. Kabupaten Belitung Timur merupakan wilayah yang kaya akan bahan tambang seperti biji timah, kaolin, pasir kuasa, pasir bangunan, tanah liat, dan batu granit. Bahan tambang ini telah dieksplorasi dan dieksploitasi sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat ini, investasi pertambangan dilakukan oleh perusahaan nasional dan perusahaan dari wilayah Pulau Belitung sendiri maupun oleh perorangan. Pengaruh dieksploitasi tambang tersebut menyebabkan adanya kerusakan lingkungan seperti banyaknya lubang bekas tambang kolong yang ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan pada saat bahan tambang yang diambilnya telah habis. Reklamasi bekas galian tambang merupakan kewajiban perusahaan pertambangan yang mengelolanya. Namun demikian, banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan banyak meninggalkan bekas tambang tanpa direklamasi atau rehabilitasi terlebih dahulu. Bekas galian tambang tersebut membentuk kolong-kolong yang berisi air di sepanjang wilayah Kabupaten Belitung Timur. Banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui surat keputusan Belitung Timur, Kabupaten Belitung Timur nomor 21 tahun 2004 tentang pengelolaan pertambangan umum yang mengacu pada Perda Kabupaten Belitung Timur nomor 4 tahun 2003 tentang pengelolaan pertambangan umum yang menetapkan bahwa setiap perusahaan pertambangan yang akan melakukan eksploitasi tambang diwajibkan memperoleh izin pertambangan dengan memperoleh surat izin pertambangan daerah SIPD untuk usaha pertambangan bahan galian yang bukan strategis dan vital. Pihak yang memperoleh KPD dan SIPD tersebut diwajibkan membayar jaminan reklamasi dan jaminan kesungguhan. Jaminan reklamasi adalah jaminan yang harus dibayar kepada pemerintah daerah sebagai jaminan bahwa apabila perusahaan tambang tersebut tidak melaksanakan kewajiban mereklamasi bekas tambangnya, maka pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk membiayai reklamasi bekas tambang tersebut.
Besaran jaminan ini ditentukan sesuai dengan jenis tambang yang dieksploitasi penambang dan dapat dicairkan pada saat izin eksploitasi telah habis atau perusahaan tambang telah meninggalkan wilayah tersebut dengan terlebih dahulu mereklamasi bekas tambang yang dieksploitasi penambang dan cepat dicairkan pada saat izin eksploitasi telah habis atau perusahaan tambang telah meninggalkan wilayah tersebut dengan terlebih dahulu mereklamasi bekas tambang yang dikelolanya. Ya, jadi itulah sekelumit ya, tentang pelanggaran yang diberikan saya dalam pemeriksaan ini yang tidak dibela sedikit pun oleh Anda, Hari Azhar Aziz. Ya, Anda sudah jadi jongos, sudah jadi pecundang, ya, termasuk Sekjen BPKRI Hendar Setiawan yang pernah menjadi sahabat saya, Kepala Biro SDM Haidar juga teman saya, yang terakhir adalah Saudara Wildan Samani yang berwajah alim lembut seperti nyoto PKI, tetapi Anda adalah seorang pembantai. Ya, saya perlu ketahui. Anda perlu ketahui itu ya. Nah, Ahok ini pada saat pemilihan Pilkada Belitung Timur 2005 sebenarnya tidak berhak, tidak layak untuk maju sebagai calon Bupati Belitung Timur, karena pada saat beliau mengikuti pilkada, posisi beliau masih 3 bulan lagi jabatannya, harusnya 6 bulan seperti pilkada Desember 2015 yang lalu. Juni sudah mengundurkan diri dan Juli sudah resmi. Ini masih 3 bulan tidak mengundurkan diri, tetapi membuat surat pengunduran diri pada saat pilkada berlangsung, jadi masih punya power ya, 3 bulan. Kemudian setelah disetujui sudah jadi bupati menjual Bukit Raya dengan keputusan yang dibuat sendiri dan dia yang membelinya. Itu sudah terjadi di Belitung Timur dan sudah menjadi trending topik. Dan memang bukan dalam tugas saya untuk memeriksa seperti itu. Yang saya periksa adalah bersama tim, itulah adalah opini Anda dalam membuat laporan neraca akhir tahun. Ya, seharusnya tim bergerak untuk memeriksa apa yang terjadi tentang dana pilkada. Ya. Nah, ini satu hal lagi tentang pilkada. Pada saat saya masih berada di Lampung dengan kepala perwakilannya Saudara kepala perwakilan itu ya Batak Kristen ya. Itu pada kasubotnya ya, Pak Ayub Amali mengatakan waktu saya tanya tentang pilkada Provinsi Lampung, BPK tidak berhak memeriksa dana pilkada. Padahal saya dan tim bertiga itu Belitung Bangka Tengah itu sudah memenjarakan 7 orang tersangka, yaitu dari Panwasda 4 orang, KPUD 3 orang. Ya, saya sangat marah, geram. Makanya sejak saya di Lampung, bahkan saya sejak di Palembang, saya sudah mengatakan apa yang ada di benak saya, bahwa itu semuanya menjadi saya melawan apa yang menjadi kebijakan yang menurut saya salah, menurut standar hukum dan moral. Ya, makanya saya disingkirkan karena mereka tidak suka dengan saya. 1% pun atau 1 lembar saham pun pemerintah berinvestasi kepada perusahaan swasta lokal maupun asing itu membentuk golden share saham emas. Artinya berhak menentukan dewan direksi dan dewan komisaris. Ya, itu perlu diketahui. Jadi sejak 2008 saya mencurigai sampai detik ini kemungkinan banyak dana pilkada yang tidak diperiksa. Bukan hanya masalah Ahok, masalah korupsi yang lainnya yang mungkin tidak terekspos oleh BPK, apalagi sejak zaman Soeharto menjadi keranjang sampah. Ya, baru sekarang aja heboh tentang perusahaan BPK. Dan saya menjadi korbannya karena saya membela negara. Saya katakan kepada pemeriksa saya yang bernama Saudari Tiwi, ya, seorang inspektorat, ya, petugas itu yang memeriksa saya, mengatakan saya mengabdi pada negara lebih besar daripada saya mengabdi pada BPK, karena struktur negara adalah terdiri dari syaratnya ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, dan ada pertahanan keamanannya. Apabila
pemerintahan itu struktur seperti itu, maka BPK adalah bagian terkecil, unit kecil dari suatu pemerintahan. Artinya pengabdian saya lebih luas daripada kepada BPK. Nah, kenapa ketika saat saya menghadapi Ahok membuat video, Anda mengatakan saya melanggar kode etik? Kode etik yang mana? Pemeriksaan sudah berlangsung lama 2005. Kalau saya memeriksa pada saat itu mau mengumbar informasi hasil pemeriksaan dan belum menjadi legal, itu saya belum melanggar kode etik. Ya, saya dalam melakukan proses tidak pernah memarahi orang. Saya sesuai dengan prosedur dan sopan santun. Itu perlu saudara ketahui, Ari Azhar Aziz ya. Kode etiknya saya sudah baca. Tidak ada satu kode etik pun yang saya langgar. Saya menjalani sesuai prosedur, protap, Juklak dan Juknis. Anda bodoh, Anda goblok, jongos Cina. Ya, Ari Azhar Aziz perlu Anda ketahui itu. Hadapi Imam Supriyadi di pengadilan dengan Egy Sujana sebagai pengacara. Kalau tidak mau terjadi di pengadilan, syarat saya, tuntutan saya sederhana, kembalikan jabatan saya sejak 2010, kembalikan semua tunjangan saya, dan kembalikan jabatan saya sebagai semula, dan saya akan sampai kepada tahap jabatan yang lebih tinggi. Ya. Kalau Anda tidak mau saya tuntut sebesar di angan-angan saya, akan saya buat setinggi mungkin tuntutannya sekitar 100 miliar rupiah. Perlu Anda ketahui ya. Itu Saudara Wildan, Anda jangan coba-coba jadi jongos terus-menerus ya. Muslim apa Anda itu? Ya. Saudara Azhar Aziz, saya tidak akan menghormati Anda. Anda bukan ketua BPK bagi saya, tapi Anda adalah jongos Cina. Ya. Saya kira nanti ada sambungannya lagi. Demikian untuk Ikhwan Fillah rahimakumullah, supaya kalian tahu saya ini siapa. Ya, saya Mbak Allah yang berani mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.